Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Valentina Sinovita, NIM C241900036 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Pada video kali ini, aku bakal ngejelasin materi terkait dengan tingkat kematangan gonat. Nah, tingkat kematangan gonat merupakan tahap tertentu perkembangan gonat sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG dan TKG ini merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan yang nantinya digunakan untuk mengetahui perkembangan antara gonat yang masak dengan stok yang ada di perairan, mengetahui ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam digunakan dalam praktikum reproduksi ikan ini. Yang pertama adalah bahan yang kita gunakan adalah ikan seger. Kemudian alat yang kita perlukan diantaranya ada mikroskop. Jika kita melakukan pengamatan langsung di laboratorium, maka untuk melihat diameter telurnya kita dapat menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada timbangan digital, namun di sini timbangan digital sifatnya opsional. Nah, timbangan digital ini digunakan untuk mengukur bobot biota uji dan mengukur gonat. Selanjutnya kemudian ada lab. Lab ini sendiri nantinya bertujuan untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum. Kemudian ada kamera digital. Nah, kamera digital di sini saya menggantinya dengan handphone. Selanjutnya ada kertas label. Kertas label ini sendiri digunakan untuk memberi label pada biota yang akan kita uji agar tidak tertukar dengan biota lain. Kemudian yang selanjutnya ada trash bag. Trash bag ini sendiri digunakan sebagai tempat sampah setelah biota uji selesai dianalisis. Kemudian ada alat tangkap. Ada alat tangkap satu set. Ini yang nantinya dipakai untuk membedah ikan. Kemudian ada spidol. Spidol ini untuk memberi tanda pada wadah biota yang diuji. Kemudian ada masker, ada penggaris untuk mengukur berapa panjang ikan dan berapa panjang ikan. Kemudian ada masker. Kemudian ada selotip untuk menempelkan label pada styrofoam yang nantinya digunakan untuk meletakkan ikan tersebut. Menganalisis gonat ikan jantan atau ikan betina, prosedur kerja yang pertama dilakukan adalah kita menentukan tingkat kematangan gonat dengan mengaringkan ikan yang sudah diukur panjang dan beratnya sebelumnya. Kemudian setelah itu kita melakukan pembedahan sehingga diperoleh hasil seperti ada video kali ini. Pembedahan dilakukan seperti pada praktikum minggu sebelumnya terkait dengan pembedahan pada pertumbuhan. Selanjutnya, setelah pembedahan dilakukan dengan cara memegang ikan dengan tangan kiri lalu membedah ikan menggunakan gunting yang ujungnya runcing. Ini yang ujungnya runcing. Setelah itu kita memulai pengguntingan dari anus dan harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada organ lain, dan kita harus memperhatikan letak gonat yang sedang kita bedah. Jika gonat ikan sudah terlihat, ikan yang dibedah dapat ditentukan apakah ikan tersebut merupakan jenis ikan jantan atau jenis ikan betina. Hal selanjutnya yang dikerjakan yaitu setelah mengetahui apakah ikan itu termasuk ikan jantan atau ikan betina, kita mengangkat gonat dan memisahkannya dari unsur usus dengan hati-hati sehingga tidak ada bagian dari gonat maupun usus yang putus.
Selanjutnya yaitu dengan cara menyaringkan gonad yang sudah terpisah dengan tisu, lalu menimbang berat gonad. Nah, satuan berat gonad ini adalah gram. Langkah selanjutnya, apabila kita melakukan penelitian ini di laboratorium, maka langkah selanjutnya adalah mengawetkan gonad menggunakan formalin 10% atau alkohol teknis 96% dan menyimpannya untuk praktikum reproduksi 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.